Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Sekolah Bisnis IPB yang saya banggakan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia ya. Baik, kembali lagi di mata kuliah simulasi bisnis di pertemuan kedua di sesi UAS ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi studi kelayakan usaha atau bisnis. Singkat cerita, bila kita eh, membuka suatu usaha, kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya feasibility study atau studi kelayakan bisnis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu ujung-ujungnya nanti untuk menentukan berapa sih dalam satu hari kalian bisa memproduksi produk yang akan kalian jual, plus harga jual yang akan kalian jual per piecesnya itu berapa. Nah, nanti ujung-ujungnya ke kapasitas produksi terpasang. Lalu di sini ada gagasan usaha tidak selalu berhasil ketika akan dilaksanakan. Faktor penyebab kegagalan usaha baru yang akan dilakukan oleh wirausahawan antara lain diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pasar. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang persyaratan teknis dari usaha. Yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang aspek finansial. Yang keempat, tidak adanya keunikan dari produk yang ditawarkan. Yang kelima, kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan usahanya. Lalu selanjutnya di sini ada studi kelayakan bisnis. Tadi sudah kita singgung ya di awal. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Jadi studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka layak atau tidak layaknya suatu usaha tersebut. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, selanjutnya diukur, dihitung, dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu. Kalau kelayakan itu apa sih? Kalau kelayakan itu, apakah usaha yang kalian jalankan memberikan manfaat yang besar dibandingkan dengan biaya? Nah, kalau bisnis, bisnis itu adalah usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non-finansial. Kemudian, apa sih tujuan studi kelayakan bisnis ini? Nah, diantaranya tujuan studi kelayakan bisnis adalah menghindari risiko kerugian, mempermudah perencanaan, yang ketiga mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pengawasan, dan mempermudah pengendalian dalam suatu proyek bisnis yang akan dijalankan. Lalu apa manfaatnya dari studi kelayakan bisnis ini? Nah, manfaat dari studi kelayakan bisnis adalah yang pertama ini ada investasi capital expenditure yang memiliki arti penting, mengingat mempunyai konsekuensi jangka panjang, kemudian umumnya menyangkut jumlah yang besar, lalu komitmen yang tidak mudah diubah. Nah, ini adalah salah satu kenapa sih studi kelayakan bisnis ini penting, dan nanti manfaatnya adalah agar kita mengetahui konsekuensinya, terutama dari manfaat finansial jangka panjang, manfaat ekonomi nasional, dan manfaat sosial. Karena bisnis itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan secara profit saja, tetapi dilihat dari aspek ekonomi dan sosialnya juga, agar bisnis kita bisa sustainable. Kemudian studi kelayakan bisnis ini dilakukan tergantung dari faktor berikut. Yang pertama, besar kecilnya dana investasi, kemudian business uncertainty yang tidak pasti, kemudian kompleksitas variabel yang berpengaruh.
Lalu pihak yang berkepentingan dan langkah studi kelayakan. Di sini pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis yang pertama itu adalah pelaku bisnis dan investor tentunya ya. Yang ini berorientasi profit dan menambah kelayakan. Dan yang pasti pemilik modal. Yang kedua yaitu kreditur. Kreditur itu adanya keamanan dari dana yang disalurkan atau terjaminnya pokok pinjaman dan bunganya. Rata-rata sih pemilik bisnis yang besar itu modal atau dana awalnya itu dari pinjaman. Makanya di sini harus terjamin keamanan dananya. Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah juga bisa berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis kita. Karena di sini perluasan kesempatan kerja, penghematan devisa pendapatan masyarakat. Kemudian masyarakat sendiri, akibat positif bagi kehidupan masyarakat. Karena masyarakat ini berperan penting dalam nanti human resource dalam bisnis kita. Kemudian tips penting studi kelayakan bisnis. Yang pertama, kelengkapan dan keakuratan data dan informasi. Yang kedua, tenaga ahli dalam tim studi kelayakan. Jadi jika kita membuat studi kelayakan bisnis itu biasanya kita buat ke ahlinya, ada tenaga ahlinya, expertnya, yaitu konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis itu harus bisa menghitung studi kelayakan bisnis, membuat, menganalisis. Kemudian penentuan metode dan alat ukur yang tepat, dan loyalitas tim studi kelayakan. Lalu faktor penyebab kegagalan dalam studi kelayakan bisnis apa saja? Yang pertama, data dan informasinya tidak lengkap. Yang kedua, tidak teliti. Yang ketiga, salah perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah, kemudian kondisi lingkungan, dan unsur kesengajaan. Nah, ini adalah bisnis project cycle, di mana dalam suatu project bisnis ini, kita awali dari planning ya. Di sini perencanaan bisnis, kemudian identifikasi biasanya. Yang pertama identifikasi, kemudian preparasi, persiapan, dan preseleksi. Kemudian appraisal itu penilaian. Kemudian evaluasi, implementasi, project operation, monitoring and control, evaluation lagi, kemudian balik lagi ke identifikasi. Nah, ini rincian dari bisnis project cycle tadi. Lahirnya ide proyek itu bisa dari yang pertama market based business project, yang kedua resource based business project, yang ketiga policy business project. Orientasinya apa? Apakah skala regional, nasional, global, atau internasional? Kemudian tahap persiapan dan analisis tadi yaitu dilakukan pengumpulan data pasar, lalu identifikasi proyek bisnis, diantaranya identifikasi pemasaran, lingkungan industrinya, teknis dan teknologis, manajemen dan organisasi, hukum dan keuangan. Kemudian tahap-tahap penilaian atau appraisal, yaitu perizinan pendirian, sumber pembiayaan, dan pengelola. Kemudian tahap implementasi, ada prakonstruksi, ada masa konstruksi, ada praoperasi, masa operasi, tahap evaluasi, monitoring, ongoing project evaluation, dan evaluasi kinerja atau evaluation post-project. Kemudian tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Di sini yang pertama kita pengumpulan data, kemudian pengolahan data, analisis data, pengambilan keputusan kalau bisnisnya tidak layak itu dibatalkan. Kemudian jika bisnisnya layak, kita masuk ke tahap selanjutnya rekomendasi dan pelaksanaan suatu usaha. Nah, kenapa
Kalau bisnisnya tidak layak dibatalkan, kenapa tidak dianalisis kembali? Karena kalau sudah tahu bisnisnya tidak layak, ya sudah, kita batalkan saja, kita cari lagi produk yang lain gitu. Dan lalu kita kembali ke tahap awal, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan sebagainya. Gitu ya, dalam studi kelayakan bisnis itu. Selanjutnya adalah aspek kajian dalam evaluasi peluang usaha. Yang pertama, aspek yuridis, kedua, aspek teknis teknologis. Kenapa yang pertama aspek yuridis? Karena ini berhubungan dengan apa ya? Dengan hukum atau legalnya suatu usaha kita. Jadi yang terutama sih terkait perizinan ya. Kalau kita mendirikan usaha itu pasti kita harus punya izin dulu dari ya seenggaknya dari wilayah setempat gitu. Boleh enggak sih kita mendirikan suatu usaha di lokasi tersebut? Atau jangan-jangan nanti kalau kita mendirikan usaha masyarakatnya tidak setuju lalu kita nanti di demo, akhirnya bisnisnya tidak jalan. Makanya di sini tahap pertamanya adalah tahap yuridis. Yang kedua, aspek teknis dan teknologis. Ini berhubungan dengan prosesnya, proses manufaktur, teknologi, proses produksinya. Kemudian yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, aspek finansial. Yang kelima, aspek organisasional. Yang keenam, aspek persaingan atau sosial ekonomi, dan terakhir aspek kajian SKB atau di sini berhubungan dengan lingkungan ya, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, aspek yuridis di sini meliputi penelitian, kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen. Penilaian ini meliputi badan hukum perusahaan yang terdiri dari perseorangan, ada perusahaan negara atau daerah, ada PT, ada firma, ada CV, ada koperasi, yayasan, dan lain-lain. Jadi izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lain. Di sini pelaku bisnis ini dia bentuk badan usaha, identitas pengelola bisnis harus ada ya. Dalam aspek yuridis ini apa aja selain pelaku bisnis ada juga bisnis yang dijalankan tentunya ya. Kemudian ada lokasi dan waktu pelaksanaan, perizinan usaha dan izin lainnya, dan dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, di sini ada bentuk badan usaha, ada bermacam-macam ya. Ada perseorangan. Perseorangan ini bentuk usahanya itu pemiliknya hanya seorang. Mungkin kalian harus tahu ya perbedaannya antara bisnis perseorangan, firma, PT, CV, dan lain-lain. Di sini dijelaskan di sini secara rinci. Kalian juga bisa baca nanti kalau terskip. Kemudian pendirian tidak memerlukan persyaratan khusus. Kemudian bentuk organisasi cukup dengan manajemen yang sederhana, modalnya tidak besar, dan tanggung jawab berada pada tangan pemilik. Kemudian ada juga firma atau FA, yaitu pemiliknya 2 orang atau lebih, kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan, kemudian pendirian melalui akta resmi atau berita acara negara atau di bawah tangan kesepakatan pihak terlibat. Kemudian bentuk organisasinya besar dengan manajemennya yang efektif, kemudian modal diperoleh dari mereka yang terlibat, kemudian tanggung jawab berada pada tangan pemilik sekaligus tanggung jawab segala resiko yang timbul. Selanjutnya ada CV, yaitu perseroan komoditer. Di sini kalau suatu bisnis dikatakan CV itu kalau persekutuan atas dasar kepercayaan, kemudian terdapat sekutu yang bertanggung jawab, terdapat sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal, kemudian dijalankan oleh sekutu yang aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko, tanggung jawab, dan hanya sebatas jumlah modal atau terbatas. Jadi
Jadi ini semakin ke sini, semakin dia dari skala industrinya semakin besar ya. Tadi kan sebelumnya ada perorangan, itu otomatis kita bisa menilai sendiri skala usahanya segimana sih. Ya pasti lebih kecil dari firma. Firma lebih kecil dari CV. Kemudian di atasnya CV ada PT, perseroan terbatas. Di sini badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan yang melakukan kegiatan dengan modal tertentu di mana modal terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pendirian dilakukan atas perjanjian antara pihak yang terlibat, kemudian bentuk sesuai dengan usaha, modal terbagi dalam bentuk saham, mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pemerintah, luasnya bidang usaha, kewenangan, tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Kemudian ada berdasarkan kepemilikan, ada perseroan terbatas biasa, ada perseroan terbatas terbuka, ada perseroan terbatas persero. Di sini bisa dilihat ya nanti perbedaannya apa. Kemudian berdasarkan status perseorangan terbatas, ada perseroan tertutup, ada perseroan terbuka. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Perseroan tertutup itu modal dan jumlah pemegang saham memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran umum. Kalau perseroan terbuka, modal dan jumlah pemegang saham memenuhi kriteria dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Contohnya misalkan kalau yang kita tahu yaitu PT Torabika Tbk misalkan, atau lain-lain. Kemudian di sini ada modal perseroan terbatas. Ada 3, ada modal dasar atau authorized capital. Authorized capital yaitu modal yang tertera dalam akta notaris. Ada modal yang ditempatkan atau dikeluarkan atau issued capital, modal yang ditempatkan para pemegang saham. Modalnya ditempatkan biasanya minimal 25% dari modal dasar. Kemudian yang ketiga ada modal setor atau paid up capital. Itu modal yang harus disetor oleh para pemegang saham. Modal yang disetor itu minimal 50% dari modal yang ditempatkan. Nah, ini adalah ketiga modal perseroan terbatas. Kemudian di sini ada tata cara dan persyaratan pendirian PT. Yang pertama itu pendiri sekurang-kurangnya 2 orang. Kemudian pendiri dituangkan dalam akta notaris. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, walaupun perusahaan asing ya. Kalau didirikan di Indonesia, bahasanya harus bahasa Indonesia. Kemudian mencantumkan nama PT dan akta notaris, mendapat pengesahan Menteri Kehakiman, didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan atau Pengadilan, diumumkan dalam berita negara, modal sekurang-kurangnya 20 juta, modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar, menyetor modal store sebesar 50% dari modal yang ditempatkan. Kemudian di sini ada perusahaan negara. Jadi perusahaan negara itu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modalnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan dalam saham. Kemudian pimpinan diangkat oleh pemerintah. Jenis perusahaan adalah perjan, perum, atau persero. Jadi perjan ini didirikan untuk pengabdian dan pelayanan dan dipimpin kepala yang berada di departemen. Modal dimasukkan dalam anggaran belanja departemen dan status pegawai adalah pegawai negeri. Kemudian ada perum. Perum ini didirikan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Modal dari pemerintah atau dari pihak lain dan status pegawai adalah pegawai negara. Kemudian persero ini didirikan untuk mencari keuntungan dan bentuk perusahaannya adalah PT dan modal dari sebagian atau seluruhnya dari negara. Kemudian ada perusahaan daerah,
ada yayasan, dan ada koperasi. Nanti kalian bisa baca sendiri ya perbedaannya apa. Lanjut, yang kedua adalah aspek teknis dan teknologis, yaitu persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk berproduksi, yang meliputi hal yang seperti diagram di bawah ini. Jadi aspek teknis itu apa aja? Yang pertama, kebutuhan lahan, peralatan, dan mesin produksi. Yang kedua, bahan yang diperlukan, proses pengadaan, dan cara pembayaran. Kemudian proses produksi, lalu ada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian ada tata letak atau layout mesin dan peralatan, dan yang keenam adalah atribut produk seperti desain, fleksibilitas, keamanan, dan lain-lain. Nah, aspek teknis dan teknologis ini tadi yang pertama itu lokasi pabriknya, kemudian skala operasi dan luas produksinya, kemudian proses produksi dan layout-nya, teknologi yang digunakan, fasilitas produksi, dan schedule kegiatan. Jadi faktor lokasi pabrik, di sini yang utama itu adalah bahan baku diusahakan ya. Lokasi pabrik itu dekat dengan bahan baku, kemudian dekat dengan pasar, listrik, dan air, tenaga kerja, dan transportasi. Kemudian faktor pendukungnya yaitu rencana masa depan, perluasan, fasilitas layanan keuangan, perumahan, harga tanah, peraturan daerah, sikap pemerintah, iklim, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian metode penilaian lokasi dilihat dari yang pertama, kualitatif alternatif lokasi, perbandingan biaya, dan metode transportasi. Kemudian metode penentuan luas produksi, ada marginal cost, ada break-even point, ada linear programming. Kemudian ada faktor pertimbangan pemilihan teknologi, ada jenis teknologi, kemudian ada sesuai persyaratan, tenaga ahli, bahan baku dan bahan pembantu, dana yang tersedia, dan informasi keberhasilan teknologinya. Selanjutnya ada aspek pasar, yaitu analisis tentang karakteristik konsumen, peluang, dan resiko dalam pasar yang dimasuki. Ini penting juga ya, dalam kita membangun suatu bisnis itu, aspek pasar itu juga penting. Makanya kalau mungkin kalian sering lihat YouTube atau podcast tentang bisnis, pasti ditanya tuh, mana penting antara kita buat produk dulu atau kita menentukan produk dulu atau kita menentukan pasar dulu. Nah, itu tergantung nih sebetulnya kalau menurut saya ya. Karena keduanya penting, kita harus tahu punya produk dan kita harus tahu pasarnya. Di sini secara spesifik analisis aspek pasar meliputi yang pertama analisis kondisi pasar saat ini yang meliputi perkembangan permintaan dan penawaran produk, kemudian perkembangan harga minimal 3 tahun terakhir biasanya ya. Kemudian karakteristik konsumen yang dituju, baik karakteristik demografis, yaitu usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian jumlah konsumen potensial, kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha. Lalu selanjutnya ada estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang, seperti estimasi perubahan permintaan dan penawaran, kemudian perubahan selera konsumen. Yang terakhir yaitu estimasi potensi pasar, yaitu menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, ini tujuannya adalah untuk analisis pasar itu memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, memaksimumkan mutu produk, meningkatkan penjualan barang dan jasa, menguasai pasar dan menghadapi pesaing, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa, dan memenuhi keinginan pelanggan atas produk. Nah, ini contoh menghitung potensi pasar. Di sini ada jumlah konsumen, ada pendapatan rata-rata konsumen,
kemudian ada jumlah pesaing, ada besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja, kemungkinan berbelanja, kemudian potensi pasar, dan potensi penerimaan. Nah, di sini yang kita bisa lihat ya, dari mana sih besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja ini kita bisa asumsikan dengan asumsi misalkan 64%. Karena kalau kita mungkin sudah pernah belajar tentang perilaku konsumen ya, itu rata-rata sih kebutuhannya digunakan untuk berbelanja itu di atas 50% ya. Di sini misalnya 64%. Nah, dari pendapatannya. Kemudian kemungkinan berbelanjanya itu 50% asumsi. Dan nah, kemudian di sini potensi penerimaannya dari potensi pasar tadi dari kemungkinan berbelanja dikali dengan jumlah konsumen. Nah, terus dari potensi penerima ini, potensi pasar dibagi dengan pesaing. Jadi 5. Tadi kan pesaingnya 4. 5 itu dengan diri kita sendiri. Jadi kita juga harus masuk dalam potensi penerimaan ini. Makanya dibagi 5. Jadi hasilnya sekian. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya ada aspek pasar. Di sini aspek pasar ini yang pertama ada pasar dan jenis pasarnya. Pasar konsumen, industri, dan reseller. Ada analisis penawaran dan permintaan produk. Nah, kemudian pengukuran permintaan. Itu bisa dilihat dari data impor produk yang bersangkutan, data impor, ekspor, dan produk dalam negeri. Ini rumusnya, mungkin kalian sudah pelajari ya di ilmu ekonomi atau teori tentang ekonomi, di mana PE atau FE ini permintaan, kemudian P-nya produksi, I-nya impor dikurangi ekspor, kemudian DC itu selisih persediaan. Kemudian ada permintaan industri. Kemudian kalau permintaan industri itu biasanya B2B ya bisnisnya. Kemudian ada tren perkembangan permintaan produk. Selanjutnya ada teknik peramalan penjualan. Bisa menggunakan judgmental method atau analisis tren, linear, non-linear, atau regresi kolerasi, dan specific purpose method atau analisis industri, product line, analisis penggunaan produk akhir. Nah, di sini salah satu metode untuk melihat pasar itu bisa menggunakan tren linear. Di mana di sini menggunakan rumus regresi linear ya. Mungkin kalian masih ingat Y sama dengan A plus BX. Di sini hubungannya apa? Kalau kita sudah jadi kan berdasarkan data tahun lalu ya. Misalkan data apa aja, misalkan data permintaan di sini ya. Kemudian di sini kan ada faktor X nih. Jadi si X ini akan naik, semakin meningkat nilai X, maka si permintaannya juga akan naik. Jadi kita bisa meramalkan faktor apa aja yang berpengaruh terhadap misalkan permintaan dan lain-lainnya. Bisa menggunakan tren linear atau regresi linear. Kemudian di sini ada market space, ada market share. Bedanya apa? Kalau market space ini dia ekses dari permintaan dari penawaran. Kemudian kalau market share dia bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan atau penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri. Selanjutnya ada daur hidup produk atau product life cycle. Mungkin kalian sudah jago ya orang-anak bisnisnya. Apa sih product life cycle itu? Di sini ada grafiknya, ada sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah sales atau penjualan. Jadi
semakin lama waktu kita berusaha itu akan mengalami 4 fase. Yang pertama introduction. Introduction itu fase pengenalan, di mana produk kita itu baru masuk ke pasar gitu. Jangankan untung, balik modal pun belum gitu. Itu pada fase introduction. Kemudian di sini apa aja sih yang dibutuhkan, yang strategi apa yang harus kita lakukan di fase introduction ini. Di sini kita bisa lihat dari marketing mix. Kita bisa bermain di harga dan promotion di sini, supaya produk kita bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian fase selanjutnya ada fase growth, di mana produk kita sudah dikenal masyarakat, terus ada yang beli, kemudian permintaan yang juga bertambah. Kemudian ada fase growth ini. Ketika di fase growth ini, apa yang harus kita perhatikan yaitu place dan distribution-nya. Jadi tempatnya cocok enggak, terus distribusinya seperti apa. Kemudian fase selanjutnya ada maturity. Maturity itu matang kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi udah ready lah bisnisnya gitu. Udah aman istilahnya. Nah, dari fase maturity itu kita harus wanti-wanti ya, jangan sampai kita terbawa arus gitu. Oh, mentang-mentang arusnya tenang, kita santai-santai aja. Karena di fase selanjutnya ada fase decline. Nah, decline itu turun, mati. Atau dead lah istilahnya. Nah, di sini kalau kebanyakan ya bisnis-bisnis itu mengalami gulung tikar itu karena dia pada fase maturity ini dia tidak melakukan yang namanya inovasi produk di sini atau memikirkan produk yang baru. Nah, jadi itu hukum ya, hukum dari produk life cycle. Pasti tahapannya selalu seperti ini. Tidak mungkin selamanya bisnis naik terus. Pasti suatu saat, suatu waktu akan mengalami decline. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita rincikan ya dalam aspek pemasaran itu. Jadi ada yang namanya segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Jadi dasar-dasar segmentasi ini adalah di sini intinya jika kalian ingin memproduksi suatu produk, nah kalian ingin menjualnya ke konsumen tipenya seperti apa? Nah di sini yang pertama bisa dilihat dari segi geografis. Apakah ingin daerah yang sejuk, yang panas, atau daerah pantai, dan lain-lain. Terus demografis, misalkan dari segi umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, kepadatan, dan penghasilan. Misalkan kalau demografis dari segi umur, kalian misalkan ingin memproduksi produk yang misalkan kemasannya modern, gitu kan, elegan. Tapi target kalian itu untuk usia orang tua atau misalkan untuk orang tua, untuk kakek-kakek, misalkan nenek-nenek gitu, untuk orang yang lebih tua. Itu secara demografis itu segmentasinya salah, karena orang tua itu nggak perlu produk yang bagus, maksudnya yang penampilannya bagus. Yang penting dia bisa pakai aja udah untung gitu. Atau yang lainnya, misalkan jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Misalkan kalian di sini demografis dari segi agama, kalian misalkan produknya kerudung, terus segmentasinya ke orang non-muslim, itu kan salah gitu. Makanya kita harus perhatikan dari segi demografis ini, harus tahu siapa saja
produk yang akan kita sasar atau segmentasinya siapa. Nah, selanjutnya di sini ada sosiologi, ada budaya, sosial, dan sebagainya. Ada psikografis, ada kepribadian, sikap, manfaat produk, dan sebagainya. Syarat dari segmentasi ini harus terukur accessibility dan substantiability. Selanjutnya ada targeting. Targeting ini ukuran dan pertumbuhan segmen, kemenarikan struktur segmen atau profitable, dan sasaran dan sumber daya yang dimiliki. Alternatif pasar sasaran yaitu undifferentiated marketing atau produk tunggal. Kemudian differentiated marketing itu produknya berbeda dari pasar yang berbeda. Jadi dia ya itu namanya produk tunggal karena dia berbeda dengan yang lainnya. Ada juga concentrated marketing pada pembeli tertentu. Kemudian ada positioning, yaitu identifikasi keunggulan kompetitif atau diferensiasi. Di sini ada diferensiasi produk, diferensiasi jasa, diferensiasi personal, diferensiasi citra, memiliki keunggulan kompetitif. Kemudian berapa banyak perbedaan dipromosikan. Kemudian perbedaan yang dipromosikan dalam mewujudkan dan mengkomunikasikan. Nah itu, jadi positioning itu ya mungkin kalian sudah tahu ya, sudah paham di mana sih letak posisi produk kita di antara produk yang sudah ada itu, bedanya apa. Nah, selain dari STP ini, kita juga harus menentukan populasi ya. Populasi juga, kita harus menentukan populasi juga penting dah dari aspek pemasaran ini. Jadi kalau ingin mendirikan suatu usaha, otomatis kita harus tahu lokasinya di mana tadi ya, berdasarkan geografis, kemudian populasinya. Jadi populasi itu target pasar pada saat Anda akan menjual produk tersebut. Kemudian kalau misalkan targetnya ke Bogor, kalian harus tahu berapa jumlah populasi orang Bogor. Paling tidak 5 tahun terakhir datanya harus tahu, harus ada. Nah, datanya didapat dari mana? Bisa dicari dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian kita harus tahu juga aktual demand. Jadi kira-kira permintaan populasi tadi terhadap produk kita itu berapa persen per tahun. Kemudian sehingga kalian tidak perlu memproduksi terlalu besar atau juga tidak perlu memproduksi terlalu kecil. Kalau kita memproduksi terlalu besar, berarti kita mubazir ya. Itu akan jadi stok di gudang nantinya. Jadi uang kita akan menumpuk di gudang. Kemudian kalau kita memproduksinya terlalu kecil, sayang, kalian akan kehilangan konsumen. Kemudian setelah itu kita harus tahu kompetitor yang nanti ujung-ujungnya Anda akan menentukan market potensialnya. Dari market potensial itu, Anda nanti bisa menentukan market share. Dari market share, ujung-ujungnya kita bisa menentukan berapa kapasitas produksi terpasang. Nah, itu secara ringkasnya. Di sini di strategi marketing mix, di sini ada 4P. Mungkin kalian sudah belajar di APB ya. Analisis peluang bisnis, ada strategi produk, harga, tempat atau place, dan promotion. Nah, ini
STP berdasarkan tadi rinciannya sudah jadi jelaskan. Ini pemetaannya saja. Kalian nanti bisa amati dan analisis sendiri. Nah, kemudian di sini ada profil segmen. Profil segmen itu dibagi menjadi 3, ada industri kecil, ada industri menengah, ada industri besar. Kalau kategori industri kecil, yaitu teknologinya kadang perlu, teknologi kadang perlu bila murah dan harganya mudah diterapkan, teknologinya sederhana. Intinya kalau industri kecil itu ya dia tidak perlu teknologi yang canggih ya, yang penting murah dan mudah digunakan. Kemudian kalau industri menengah, teknologi diperlukan bila menunjang efisiensi dan meningkatkan produksi. Kalau industri menengah itu menggunakan teknologi yang tepat guna. Kalau industri besar, teknologi mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri. Nah, teknologinya tinggi dan otomatisasi. Pasti lebih ke teknologi yang otomatis dan biasanya mengurangi jumlah pegawai. Jadi lebih otomatisasi, lebih ke mesin yang orientednya. Selanjutnya mengukur daya tarik segmen. Di sini bisa menggunakan pembobotan ya dengan skala Likert. Misalkan kalau misalkan kalian ingin mencari apa sih daya tarik konsumen dari segi segmen itu, di sini bisa dilihat dari ukuran permintaan, pertumbuhan segmen, intensitas persaingan, dan akses terhadap segmen. Jadi di sini bisa menggunakan rating, 1 sangat tidak menarik, 2 tidak menarik, 3 cukup menarik, 4 menarik, 5 sangat menarik. Dengan total skornya nanti dibuat kuantitatif, dari kualitatif ke kuantitatif, seperti ini. Jadi kita bisa mengukur berapa sih nilainya, 3,9 di sini total skornya. Itu berarti tergolongnya kategori apa, apakah sudah baik atau masih kurang baik. Nanti kita kalau kurang baik bisa tingkatkan lagi segmentasinya. Kemudian selanjutnya ada differentiated product. Ini merupakan produk yang unggul karena tadi seperti saya bilang tadi. Kenapa produk unggul? Karena dia berbeda dengan produk yang lainnya. Di sini menurut Hamel dan Prahalad, sorry kalau salah menyebutkan, itu ada core kompetensi dari differentiated product tadi, yang intinya sih memiliki produk yang unik, berbeda dengan yang lainnya. Kumpulan keterampilan dan teknologi yang memungkinkan perusahaan menyediakan manfaat tertentu kepada pelanggan. Jadi kompetensi bersumber dari kapabilitas dan sumber daya organisasi. Akan tetapi tidak semua kapabilitas dan sumber daya organisasi merupakan kompetensi. Nah, loh, kenapa? Jadi kapabilitas dapat dikatakan kompetensi jika yang pertama valuable capabilities, atau perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman. Yang kedua yaitu rare capabilities, yaitu kapabilitas yang memiliki sedikit oleh pesaing. Kemudian ada imperfectly imitable capabilities atau kapabilitas yang sulit ditiru oleh pesaing, dan ada non-substitutable capabilities atau produknya tidak dapat digantikan. Lanjut ke aspek finansial. Nah, ini juga penting ya. Aspek finansial itu ada apa aja? Ada analisis kebutuhan modal, ada modal untuk aset tetap, modal untuk kegiatan praoperasional, ada analisis kebutuhan modal kerja, ada uang kas kecil. Kemudian analisis kebutuhan biaya usaha, ada biaya variabel, biaya tetap, ada biaya produksi, biaya overhead dan administrasi, biaya pemasaran, penyusutan, dan bunga. Dan ada analisis rugi laba. Nah, ini adalah aspek finansial dan resiko bisnis. Di sini mungkin kalian sudah belajar ya di akuntansi bisnis mungkin ya.
Ini aspek finansial apa saja. Kemudian resiko bisnis, di sini ada analisis sensitivitas, analisis distribusi probabilitas, ada analisis statistik, ada analisis MPV. Kemudian ada investasi awal. Investasi awal ini biaya praoperasi. Di sini bisa kita analisis dari studi kelayakan, penelitian dan pengembangan produk, perizinan, uji coba proses. Kemudian investasi awal itu ada biaya aktiva tetap. Apa saja sih biaya aktiva tetap itu? Ada tanah dan bangunan, mesin-mesin produksi, tools dan equipment, kendaraan mobilitas, dan peralatan kantor, dan lain-lain. Kemudian penentuan umur proyek. Itu umur ekonomis aktiva utama, ada umur ekonomis aktiva yang nilainya tertinggi. Ada cash flow atau arus kas. Cash flow ini ada cash inflow, ada cash outflow. Kalau cash inflow ini pendapatan atau penjualan, diperolehnya dari pendapatan dan penjualan, kemudian nilai sisa aktiva tetap dan modal kerja pada akhir periode, penurunan modal kerja dan keuntungan dari penjualan aktiva. Nah, ini net cash flow rumusnya seperti ini, cash inflow dikurangi cash outflow atau net profit ditambah depresiasi ditambah bunga pinjaman. Kalau cash outflow itu ada biaya praoperasi, ada biaya investasi atau aktiva tetap, ada kenaikan modal kerja atau net konsep, ada biaya operasional, ada pajak. Yang bukan unsur cash flow di sini adalah biaya penyusutan dan biaya bunga dan cicilan utang. Di sini selanjutnya ada COC atau cost of capital. Cost of capital ini adalah biaya modal. Bahasa Indonesianya biaya modal ya. Ini adalah komponen yang penting dalam pertumbuhan atau growth suatu perusahaan. Nah, ini kita akan bicara tentang apa sumber pembiayaan atau pendanaan yang harus digunakan untuk membiayai suatu proyek. Jadi COC ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayar oleh si perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi suatu perusahaannya. Kalau modal usaha itu atau biaya modal itu diperoleh dari yang pertama bisa dari hutang atau obligasi, yang kedua saham. Saham juga ada dua, ada saham preferen, ada saham biasa, ada juga laba yang ditahan. Nah, ini rumusnya untuk menghitung COC. Nah, selanjutnya ada kriteria investasi. Investasi itu apa sih? Investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Baik investor asing maupun investor domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasinya. Apa sih tujuan investasi ini? Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang pasti ya, memperoleh profit. Makanya kalau kita ingin menarik suatu investor, itu kita harus meyakinkan bahwa produk kita ini menguntungkan. Nah, kan simpelnya seperti itu. Di sini kita bisa hitung dari payback period atau PP, jadi payback period itu adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Istilah kerennya itu balik modal. Kemudian ada MPV. MPV ini net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital atau diskon faktor. Di mana di sini MPV ini ada B, ada C. B itu benefit dikurangi C itu cost. Cost itu biaya investasi ditambah dengan biaya operasi. Di sini ada I itu diskon faktor, dan ada KO. KO itu investasi awal pada tahun ke-0. Nah, ini rumus untuk menghitung MPV. Kemudian ini ya, biasanya sih dalam kita menentukan suatu bisnis layak atau tidaknya, biasanya
pertama kali itu dilihat dari MPV-nya. Kalau MPV-nya di atas 1, berarti di situ layak untuk dijalankan. Ya minimal MPV-nya 0 lah gitu kan. Kalau kurang dari 1, itu berarti bisnisnya tidak layak untuk dijalankan. Udah, kalau tidak layak tinggalkan aja, cari bisnis yang baru. Caranya seperti itu. Yang kedua ada IRR. IRR ini adalah suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan MPV sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya. Jadi ada kriterianya, suatu bisnis itu layak atau tidak. Jika IRR lebih besar dari social discount rate, maka proyek tersebut dikatakan layak. Kalau IRR-nya sama dengan social discount rate, itu berarti proyek kalian berada pada break even point. Kemudian atau BEP. Kemudian jika IRR-nya kurang dari 0, maka si proyek itu dikatakan tidak layak. Kemudian ada net BC, benefit cost ratio di sini, yaitu perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dan net benefit yang telah didiskon negatif. Nah, suatu proyek itu dikatakan layak jika net BC-nya ini lebih besar dari 1. Kalau net BC-nya kurang dari 1, maka bisa dikatakan bisnisnya tidak layak. Nah, kalau sama dengan jika net BC-nya sama dengan 1, berarti project itu berada pada break even point. Nah, ini break even point itu apa? Break even point itu suatu keadaan di mana cost inflow sama dengan cost outflow, atau TR sama dengan TC kalau dalam ilmu ekonomi ya, atau total revenue sama dengan total cost-nya. Kemudian ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini adalah teknik yang digunakan untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi pada parameter-parameter yang diperkirakan dalam perencanaan. Melalui analisis sensitivitas akan diketahui faktor-faktor apa saja yang paling sensitif. Nah, faktor yang paling sensitif biasanya bukan wanita ya di sini. Karena selain wanita yang sensitif, di sini faktor yang paling sensitif itu adalah harga produk atau harga inputnya. Nah, untuk mengukur tingkat sensitivitas digunakan formula switch value. Nah, yang menggunakan tingkat perubahan parameter tertentu yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Jadi switching value itu mencari sampai dia NPV-nya sama dengan 0. Karena NPV kurang dari 0 itu pasti bisnisnya sudah dikatakan tidak layak. Ada juga parameter-parameter yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan dalam studi ekonomi, yaitu ada ongkos investasi, ada aliran kas, ada nilai sisa, ada tingkat bunga, ada tingkat pajak, dan sebagainya. Lalu switching cost ini biasanya dibuat dengan menghitung persentase penurunan produksi agar NPV-nya sama dengan 0. Caranya seperti itu. Jadi harus mengetahui persentase perubahan maksimumnya berapa sih agar menghasilkan NPV sama dengan 0. Itu namanya switching value. Selanjutnya ada aspek organisasional. Ini saya akan skip aja. Mungkin kalian sudah belajar di organisasi bisnis ya, MPO. Jadi organisasi adalah aspek yang meneliti tentang jumlah dan kualifikasi SDM yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Nah, ini manajemen masa konstruksi, teknik yang digunakan apa saja, manajemen masa operasinya apa saja, kalian bisa baca sendiri nanti. Kemudian ada aspek persaingan. Aspek ini menganalisis tentang jumlah pesaing dan kekuatan serta kelemahan pesaing, misalnya pangsa pasar, harga, keunikan produk, jaringan distribusi, promosi, dan teknologi produksi. Nah, lingkungan bisnis ini di sini pasti kalau kalian lihat ada demografi, ekonomi, keamanan, politik, budaya, pesaing, dan sebagainya. Di sini ada lingkungan internal, ada resource atau sumber daya. Di sini ada tangible, ada intangible. Kalau tangible itu dia berwujud ya, dapat dilihat secara fisik oleh panca indera. Contohnya sumber daya keuangan dan sumber daya fisik dan organisasi. Intangible yang tidak berwujud, teknologi, inovasi, reputasi.
dan ada sumber daya manusia. Kemudian lingkungan internal lainnya ada kapabilitas, kemudian ada aktivitas utama terkait dengan penciptaan fisik produk, penjualan, pengiriman, dan pelayanan purna jual. Ada aktivitas pendukung berkaitan dengan fungsi SDM, pengadaan, pengembangan teknologi, dan administrasi, dan ada juga kompetensi inti atau core competence. Di sini kapabilitas sama dengan kompetensi. Jika variable capabilities memanfaatkan peluang meminimalisasi ancaman. Ada rare capabilities, ada imperfectly imitable capabilities, ada non-substitutable capabilities. Tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya ada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi industri yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Mungkin juga kalian sudah pernah mendengar. Di sini ada faktor yang mempengaruhi daya tawar pemasok. Di sini seperti ada seperti pembeli gitu ya. Kemampuan pemasok itu untuk memaksimalkan keuntungan. Mereka bergantung pada kekuatan, mereka relatif bergantung pada kekuatan si perusahaannya. Kemudian di sini kenapa ada daya tawar pemasok? Nah, yang pertama ini perusahaan menghadapi sedikit. Nah, didominasi sedikit perusahaan. Jadi perusahaan menghadapi sedikit atau tidak ada substitusi untuk input. Input itu kan dari pemasok ya. Nah, oleh karena itu perusahaan terpaksa mengandalkan pengiriman dari pemasok mereka saat ini. Sebaliknya, kalau substitusi mereka tersedia banyak, perusahaan akan mudah beralih dari pemasok yang ada saat ini. Ini akan meningkatkan daya tawar perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, perusahaan bukan merupakan pelanggan penting. Nah, ini maksudnya jadi pendapatan dan keuntungan pemasok itu tidak tergantung dari penjualan ke perusahaan atau ke pemain lainnya di industri. Mereka hanya berkontribusi kecil. Jadi pemasok itu menjual ke berbagai industri sebetulnya. Jadi di sini ada makanya tawar-menawar pemasok. Kemudian ada selainnya ada pendatang baru, ada dari segi pembeli, ada ancaman masuknya pendatang baru. Di sini kalian bisa lihat ada produk pengganti di sini. Oke, selanjutnya ada arus kas usaha. Nah, ini nanti kita akan belajar di pertemuan analisis finansial ya lebih dalamnya. Yang pasti sih ini ada pemasukan, ada pengeluarannya. Ini yang di merahin ini ada pengeluaran. Jadi surplus, dikatakan surplus jika nilainya positif dan defisit jika nilainya negatif. Jadi hasilnya apakah surplus atau defisit. Ini proyeksi laba-rugi, contohnya seperti itu. Lalu yang terakhir, kiat studi suksesnya suatu studi kelayakan bisnis itu, ini untuk menghindari atau memperkecil resiko kegagalan usaha, maka wirausaha perlu melakukan evaluasi peluang usaha atau sering disebut dengan studi kelayakan usaha yang umumnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, pembentukan tim kerja, kemudian penelusuran data dan informasi agar data yang diperoleh lengkap dan akurat dan relevan. Analisis data dan informasi dan pembuatan laporan. Oke, kesimpulan dan saran. Nanti kesimpulannya adalah kalau kita membuat suatu feasibility study ini apakah bisnisnya layak atau tidak. Kemudian sarannya ke depannya gimana? Kemudian pasti ada lampiran. Oke, tugas minggu ini kalian mengerjakan tugas kelompok. Pilih salah satu produk yang akan dijadikan kajian grup Anda selama minggu 8 sampai 14 nanti. Berikan deskripsi dari produk Anda, berikan alasan juga mengapa memilih produk tersebut. Kemudian tugas dikumpulkan melalui Komti dan diserahkan kepada saya setelah selesai waktu kuliah ini. Oke, mudah-mudahan jelas tugasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WA Group atau di forum diskusi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.